Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 19622011136. Hari ini saya akan menjelaskan tentang grand teori, yaitu teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari suatu perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input seperti input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Menurut Lutfia pada tahun 2013, ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro di sini mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri tersebut. Menurut Will Hetaria tahun 2013, dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk berupa barang atau jasa. Komponen yang pertama yaitu adalah dari ekonomi mikro, interaksi di pasar barang adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Pada dasarnya, dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dari gabungan berbagai jenis pasar, termasuk pasar barang itu sendiri. Adanya teori ekonomi mikro dapat mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam interaksi pasar tersebut. Yang kedua yaitu adanya komponen tingkah laku perilaku ekonomi, yaitu penjual dan pembeli. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya, ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada. Yang pertama yaitu produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka, dan yang kedua yaitu aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang dicapai. Dan terakhir, sebelumnya saya sudah menjelaskan dua komponen, dan komponen yang terakhir ini yaitu komponen interaksi dalam pasaran faktor. Maksudnya di sini adalah pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi tersebut. Faktor-faktor produksi tersebut itu yang pertama meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Sekian penjelasan dari grand teori yang berjudul Teori Ekonomi Mikro. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.